Meja bersama Panji. Teradaya TV Satu Meja bersama Panji, dan masih kita bersama Ketua Tosan Haji Indonesia. Dia juga kolektor pusaka yang saya datangkan untuk Anda untuk membahas pusaka yang satu ini. Ada Raden Mas Asraf Sigit yang sudah ada di depan saya untuk membahas keris udan mas. Saya banyak ditanya mengenai keris udan mas ini, mas. Ini juga mungkin banyak dicari, entah itu yang asli, entah itu yang palsu. Saya juga tidak tahu gitu kan. Mana yang asli, mana yang palsu mengenai keris udan mas ini, karena banyak yang bertanya. Katanya keris ini adalah keris yang bisa mendatangkan kekayaan yang luar biasa, gitu kan. Kalau untuk membahas keris udan mas antara asli dan palsu itu tidak bisa menjadi patokan mas Panji. Karena asli palsunya yang dicari itu dalam segi tuahnya atau segi barangnya. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau dalam keris itu kan ada beberapa era, ada beberapa tangguh-tangguhnya. Entah itu dibuat dari era Majapahit, Demak, Tuban, Pajajaran, Pajang dan lain sebagainya. Itu kan beda-beda. Dan era mana yang membuat lebih dahulu itu kan masih simpang siur. Nah, untuk keaslian barang itu tidak bisa dijadikan patokan dalam segi fisik. Begitupun juga tuah. Keaslian barang tidak bisa dijadikan patokan dalam segi tuahnya. Mengapa demikian gini? Karena keris itu ada sebuah kata-kata keris memilih tuahnya. Yang mana keris itu cocok-cocokan. Misalnya, pusaka ini sebelumnya saya rawat, cocok di saya, dan membuat saya sukses. Kemudian saya alih rawatkan atau hibahkan, atau bahkan saya amanahkan, seperti itu kepada Mas Panji. Dan selama dirawat, apakah mengalami perubahan yang sama? Tentu tidak, karena ya itu tadi kayak bisa dibilang entahlah kak sulit untuk dikata-katakan gitu. Yang namanya membahas pusaka itu hal-hal unik dan tidak disangka itu banyak terjadi, dan kita tidak bisa mencari bahwasanya pusaka ini harus ini berhasil, pusaka ini harus ini berhasil. Itu tidak bisa. Gitu. Nah, ini kalau udan mas itu berarti pamornya ya yang iya udan sama mas, ya? Kayak tadi yang Junjung Derajat ya pamornya, udan mas juga pamornya. Ini tak buka kan ada contohnya. Kalau Junjung Derajat tadi itu kan pamornya kan di bawah. Naik-naik kayak garis-garis ini. Betul. Tapi kalau udan mas itu kan bulat-bulatan dengan formasi 2-1-2-1-2. 2-1-2. Oh, bulatannya. Bulatannya. Bulatan itu 1-2-1. 2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Sampai ke atas. Dan pamor udan mas itu ada dua jenis. Udan mas tiban dan udan mas rekan. Udan mas tiban itu datang dari langit. Bukan. Oh, bukan. Jadi ketika seorang empu membuat keris pusaka dengan tempa lipat berulang kali, tiba-tiba saja menghasilkan pamor seperti ini. Oh, berarti itu pamor tanpa sengaja. Iya, tanpa sengaja. Itu pamor tiban. Tapi kalau pamor rekan dari sang empu itu sudah merencanakan. Jadi, wah nantinya mau dibuat pamor ini. Ya, dibikin reng-rengan. Oh, dibikin gambarnya dulu, sketsa. Ini tempalipannya bagaimana. Nah, kemudian jadilah pamor udan mas yang rapi. Jadi pamor udan mas tiban dengan pamor udan mas rekan dari segi fisik atau nampaknya itu bisa dilihat dari guratan-guratan yang tersusun di bilah pusaka. Kalau udan mas tiban, dia guratannya tidak begitu rata dan ada beberapa bagian mungkin yang nggak ada. Tapi kalau udan mas rekan itu sangat rapi sekali, jadi terkesan indah karena sudah direncanakan sebelumnya. Dan kepercayaan masyarakat mengatakan bahwasanya udan mas tiban itu memiliki energi spiritual yang lebih bagus ya daripada udan mas rekan. Seperti itu. Nah, apakah tuah di keris itu bisa berbeda di pamor yang sama? Bisa berbeda. Maksudnya tuah keris yang tuah kerisnya itu berbeda, tapi pamornya sama. Misalnya udan mas. Iya betul. Bisa. Tapi tuahnya itu berbeda gitu. Oke, bisa. Gini Mas Panji, itu biasanya diakibatkan dari bahan yang digunakan. Kan seorang empu itu membuat keris dengan bahan yang benar-benar pilihan. Ada beberapa hal yang terjadi ketika bahan meteorit tidak ada atau sudah sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian pada suatu era
seorang empu mengganti pamor meteorit menggunakan pasir malelo, batu gunung, pasir gendogo, kemudian ada juga yang menggunakan mineral bumi, ada pula yang merempos atau mendaur ulang pusaka tua, kemudian dijadikan bahan pamor. Hal itulah yang membuat kayak tuah dan energinya berbeda atau bisa dibilang lebih menurun. Jadi orang kayak yang sudah mengetahui lah, yang paham tentang keris pasti mencari pusaka dengan pamor yang bahannya, bahan pamornya meteorit. Karena pada dasarnya pusaka itu diciptakan dengan perpaduan atau persilangan dengan bahan meteorit. Ketika bahan meteorit sudah tidak ada, orang-orang lebih menganggap remeh. Atau ya mungkin ada beberapa masyarakat sudah membuktikan bahwasanya tuahnya tidak seberapa kuat dibanding pusaka yang sudah menggunakan meteorit. Saya sebenarnya lebih tertarik apa sih sebenarnya rahasia di balik ini pamor satu keris itu apa sih sebenarnya? Apalagi keris udan mas ini ya? Oke, kalau rahasianya itu tingkat kesulitan dalam pembuatan. Kalau dari segi estetik ya, eksoteri. Tingkat kesulitan dalam pembuatan keris yang motifnya bulat-bulat itu lebih sulit daripada membuat keris dengan pamor adek. Pamor yang kayak tadi, berdiri-berdiri itu susah sekali. Karena gimana ya, tempat lipatnya itu harus ketukannya sesuai untuk memunculkan bulatan ini. Kayak ketukan biar kayak menyatukan di bagian tengah. Harus sesuai. Tapi kalau tidak sesuai mungkin menyambung antara satu dengan yang lain. Nah, itu tingkat kesulitannya seperti itu. Jadi membuat pamor itu kayaknya kalau saya dibayangkan orang awam, membuat pamor itu kan seperti menggambar, ya kan? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Mungkin orang awam melihat motif-motif seperti ini digambar, dilukis atau gitu kan? Dilubangi dulu. Betul. Jadi besi panjang, besi ya beberapa kilo lah. Ini kemudian digabungkan dengan besi-besi yang lain, dipanasi, tempa, kan sudah menyatu. Kemudian dilipat membentuk huruf U. Oke. Dimasukkan wojo. Oh, baja. Kemudian ditempa lipat lagi kan memanjang. Dilipat lagi menjadi U. Dimasukkan wojo lagi. Nah, itu nanti menjadilah terbentuklah kayak yang di belakang ini, yang putih-putih ini. Oke. Tapi kalau yang hitam-hitam ini, ini pure besi. Oh, besi. Tapi kalau yang putih-putih ini pamornya atau bahan pamornya. Jadi fungsi wojo dalam baja dalam bilah keris itu selain untuk menjadi kekuatan bilahnya, juga menjadi sisi ketajaman. Dan pamornya itu bisa dilihat dari untuk tuahnya. Tapi kalau untuk besinya itu sebagai bahan penggabungan, biar nanti harapannya bisa lebih kuat atau bagaimana. Nah, banyak yang bilang ini kan keris dengan pamor udan mas ini adalah keris lambang kesejahteraan. Ya, kan? betul. Emang itu benar? Ya siapa yang memiliki ini bakal sejahtera gitu. Ibaratnya kesuksesan kamu, kesejahteraan kamu ada di keris ini gitu. Iya, benar sekali. Gini, kalau untuk keris dengan pamor udan mas, itu rata-rata hampir 90,9% pasti berada di keris lurus. Jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah saya menemukan keris tua lu pamornya udan mas. Untuk dalam hal kesejahteraan, keris lurus apalagi dapurnya tilam upi, kemudian brojol, itu kan adalah simbol. Kalau brojol itu simbol kelahiran manusia. Kalau tilam upi adalah sebuah anyaman tikar yang nyaman untuk tidur, digunakan tidur. Jadi makna-makna filosofis tersebut mengatakan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus nyaman, dibuat senyaman mungkin, dibuat sebahagia mungkin. Jangan biarkan kita terpengaruh dengan lingkungan yang memang kurang baik. Nah, itulah filosofi dari keris lurusnya. Harus mantep sama tujuan. Kemudian dimasukkanlah pamor udan mas seperti ini. Tujuannya apa? Ya, untuk mencari nafkah untuk keluarga, mencari pahala dan lain sebagainya. Yang banyak sekali lah untuk membahas keris. Nah,
saya sih cuma membaca dan juga beberapa literatur yang saya baca gitu kan. Keris dengan pamor udan emas ini juga bisa membuat ini pemiliknya itu jadi irit, tidak boros gitu kan. Saya Iya. jadi berpikiran sekuat itukah pamor keris udan emas ini? Iya. Kalau untuk pusaka, ketika kita sudah membahas dari segi esoterinya, kayak ada keretakan gitu. Bahkan ada beberapa orang yang suka mengajak ngobrol pusakanya. Wah, ini gimana? Ini cara saya Setiap mendapatkan hari uang. gitu kan, kayak ngobrol sama pacarnya gitu. Kayak pokoknya ngobrolnya itu malah bukan dalam kata-kata tapi batinnya. Dalam hati. Heeh. Kayak ngerusulo, nah kalau bahasa Jawanya ngerusulo. Oh, curhat. Curhat. Kemudian ketika dalam curhatan tersebut pasti orang kayak membuat janji dengan dirinya sendiri. Nanti kalau aku dapat uang, saya nggak boros lagi. Nah, seperti itu. Itulah yang menguatkan si pemilik. Yang menguatkan si pemilik ketika mendapatkan sumber kekayaan atau kerezekian yang datang, dia mengingat kata-kata yang diucapkan dengan pusaka tersebut. Jadi membuat dia itu kayak terngiang-ngiang di alam bawah sadarnya. Wah, kalau saya boros ya mungkin nanti saya kembali lagi ke masa dulu. Nah, seperti itu. Terngiang-ngiang ini mungkin bisa terjadi dari unsur lain atau mungkin bisa jadi dari keinginan dia yang begitu kuat. Atau pengalaman kelam, kemudian tiba-tiba saja dia memiliki pusaka ini dan semangat buildingnya dia tumbuh kembali. Seperti itu. Seperti itu. Bisa juga untuk menyingkirkan hal negatif juga ya? Bisa. Nah. Semua keris pasti bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Karena pada dasarnya keris itu dibuat menggunakan laku tiraka yang berat. Bahkan ada beberapa empu yang seperti yang sudah saya katakan di podcast sebelumnya Mas Panji, sampai disepuh menggunakan lidah, sepuh menggunakan itunya. Nah, itu kan harapannya kan agar pusakanya, agar kerisnya itu benar-benar menjadi pusaka yang memiliki energi. Ya baik energi untuk kerezekian ataupun perlindungan. Nah, syarat seseorang untuk memiliki keris dengan pamor udan emas ini adakah syarat-syarat tertentu? Oke. Untuk syarat-syaratnya ya yang pasti dia sreg gitu. Kalau dia terpaksa atau dipaksakan, misalnya gini, Mas Panji kan tidak begitu paham tentang keris, iya. Ini tak saranin, Mas Panji bawa ini. Kalau kamu pakai ini, kamu nanti bisa ini. Okay. Itu malah kesulitan dalam apa ya? Kedepannya di masa-masa mendatang mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya katakan nanti. Tapi kalau Mas Panji sreg dengan sendirinya, Mas saya suka dengan kerisnya, boleh nggak saya pinjam? Nah, dengan hal seperti itu malah yang bisa berhasil. Berarti bisa dikatakan jatuh cinta pada pandangan pertama itu yang betul sekali. Loh, bahkan saya pernah sampai tidak memiliki uang karena uang sudah saya pakai. Kemudian saya datang di pameran, ada satu pusaka yang sangat unik, tapi nominalnya juga lumayan gitu. Saya pikir-pikir ini gimana ya? Saya harus dapat ini, saya suka ini. Kemudian saya tekadkan, saya datangi si orang tersebut, saya tanya-tanya, saya ya nego-nego lah masalah maharnya, kemudian deal. Padahal saya nggak bawa uang sama sekali, nggak ada uang sama sekali. Saya janjiin Mas nanti 2 hari saya transfer, simpankan lah. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba sudah ada uangnya. Ya mungkin itulah yang membuat kecocokan antara diri dengan pusaka. Ada beberapa kejadian juga yang luar biasa unik. Orang sudah berangan-angan ingin memiliki pusaka, tidak ada uang sama sekali, tidak ada mahar untuk apa ya? Untuk membelinya gitu kan. Seperti itu. Tiba-tiba saja ada tetangga yang datang. Saya hibahkan entah itu dari mbahnya si ini atau bagaimana, tiba-tiba diberikan. Jadi keunikan seperti itulah yang membuat saya pribadi sangat tertarik dengan keunikan keris yang sangat sulit dijangkau dengan alam pikiran kita sendiri. Jadi bisa dibilang keris mencari tuannya sendiri gitu. Betul sekali. Kalau misalnya keris seperti ini kan ibaratnya sudah dibuat, sudah ada gitu kan. Kalau dia mencari tuannya sendiri, itu pun boleh dibilang ya emang dia pingin gitu kan. Tapi kadang-kadang ada orang kan yang emang bener-bener kepingin, terus
dia mencari sampai dengan ya istilah puasa atau segala macam. Oke. Pengen tiba-tiba keris itu ada di depannya. Oke. Saya sebenarnya agak sedikit percaya nggak percaya dengan masalah itu gitu. Untuk masalah penarikan gitu. Sebenarnya ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Bisa dalam arti dia mungkin beruntung. Ini saya membahas tentang yang mudah dijangkau di pikiran kita ya, sebagai orang awam ya. Kita mengenal keris, apalagi di Indonesia, orang tua mempunyai banyak sekali keris. Kemudian beliau sudah meninggal dan si anak-anaknya ini merawat pusakanya. Iya. Dia tidak tahu, si anak-anak ini tidak tahu mau dibawa kemana ini pusakanya. Alhasil dibuang, entah dikubur atau dilarung. Mungkin dari suatu masa tahun berlalu ada orang yang datang di suatu tempat tersebut, yang tadinya habis pembuangan gitu, datang ke tempat tersebut dengan harapan ya saya dapat keris. Tiba-tiba saja dia mungkin muncul, nyandung atau pakai metal detektor atau apapun lah. Jadi seperti itu. Kalau untuk penarikan gini, saya bisa menjelaskan tentang yang benar-benar ada. Manusia itu bisa membuat dirinya menjadi metal detektor. Kok bisa? Ya, manusia itu memiliki indera kepekaan. Ketika dia yakin berangan-angan tentang suatu hal, benda, saya harus mendapatkan ini. Jadi dirinya itu hanya bisa merasakan ini. Kalau bukan itu, bukan itu buang. Metal detektor seperti itu, membuat dirinya seperti bisa ya? Bisa. Itu pure. Ada ilmu yang mengkaji dan mengajarkan tentang hal-hal seperti itu. Kemudian bagaimana bisa mendapatkannya? Ya, dia mendapatkannya bukan semata-mata langsung dari alam gaib yang celing gitu. Bukan. Langsung datang gitu. Langsung datang, bukan. Bukan. Tapi gini. Tapi yang memang sudah ada di situ, mungkin sudah tertutup tanah atau tertutup hal-hal lain. Dia mengkorek-korek dengan instingnya, dengan diri yang sudah dijadikan metal detektor seperti itu, mendadak saja dapat. Nah, itulah yang membuat orang, wah saya habis dapat pusaka dari tempat ini. Ya, sehingga gitu. geger gitu kan. Kemudian ada muncul cerita-cerita yang ditambah-tambahi. Nah. Wah datang sini ada kodamnya, gitu semakin heboh. Oke deh sahabat Radaya, semakin menarik kan untuk pembahasan kita masalah keris. Ada juga akan saya bahas lagi keris-keris yang lainnya. Ini adalah keris-keris pusaka warisan leluhur bangsa Indonesia. Jadi untuk Anda jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channelnya Tradaya ya. Mas Asraf terima kasih. Kita akan ketemu lagi di next episode. Salam Tradaya.